bagaimana bisa mempertahankan keyakinan dalam Buddhism walaupun sekolahnya di sekolah non-Buddhis? Wah, sayang sekali itu. Gimana tuh? Karena dari pengapatannya dia, banyak anak Buddhis yang keyakinannya goyah setelah sekolah di sekolah non-Buddhis. Nah, Zela kan benar-benar ngalamin tuh ya. Gimana tuh? Jadi SD 6 tahun belajarnya agama tetangga, SMP 3 tahun baru pas sekolahnya memang pelajarannya ada semua agama. Nah, SMA-nya kembali lagi ke sekolah yang emang basisnya Kristiani, itu pasti seluruhnya itu disangkut-sangkut, ya lumayan kuat lah dokter ini gitu kan. Nah, tapi gimana caranya menjaga supaya tetap berkeyakinan emang aku adalah seorang Buddhis, aku mau jadi seorang Buddhis, aku mau belajar agama Buddha. Nah, harus kuatin komunitasnya di luarnya juga. Jadi kan komunitas kita kan bukan cuma satu-satunya di sekolah kan, tapi kita ada hari Sabtu, Minggu, itu bisa juga ketemu sama teman-teman di wihara. Terus karena berhubung papiku juga adalah seorang romo di wihara, jadi pasti secara tidak langsung anaknya akan mendengar banyak ajaran-ajaran Buddha juga ya. Jadi emang mungkin itu juga salah satu peran yang harus kuat juga ya, dimana peran keluarga yang memang ngingetin anak-anaknya lagi sama-sama ke wihara misalnya. Terus kalau ada acara-acara di wihara atau gimana, emang sering banget tapi ngikut sertain aku, makanya gimana anaknya ini tetap believe in Buddhism dan juga masih tetap belajar di Buddhis gitu. Lebih ke arah situ sih, peran orang tua juga ya selama komunitas. Sip. Seperti itu ya, malah kadang Zela malah lebih yakin juga ya, kembali lagi ke diri kita ya. Kalau Bante gimana mungkin Bante? Saya sih nggak ngalami sekolah tadi ya, jadi saya kan memang dulunya kan memang bukan Buddhis, jadi waktu sekolah itu cuma kuliah ya saya mulai belajar sama Buddha. Cuman saya setuju dengan yang Zela katakan tadi, jadi pergaulan ini penting. Ya. Jadi di sekolah kan memang kita ada kumpulannya yang bukan Buddhis banyak. Tetapi keyakinan itu seperti pohon. Dia butuh disirami juga. Butuh dibersihkan juga dari rumput-rumput yang lain. Nah, jadi sekarang disirami ini apa? Disirami ini kita kadang ketemu dengan komunitas Buddhis juga. Itu nyirami karena nanti sharing-sharing seperti ini. Ini seperti siraman air. Jadi yang dulunya, wah ini di lingkungan saya kok satu-satunya Buddhis, gimana ya? Tapi kemudian ada pengalaman, wah ini anak muda seperti ini, ada romo tadi seperti itu, ada orang yang dari luar negeri juga masih Buddhis dan lain sebagainya. Oh itu membuat tambah keyakinan bahwa ternyata kita tidak perlu jadi orang yang minder. Kemudian apalagi tadi saya juga katakan, intinya kan kurangi kejahatan, tambah kebaikan, sucikan pikiran. Ini berarti tidak akan pernah kuno, sehingga kita hanya mengikuti upacara saja, ini yang sistemnya saja yang berbeda, tapi intinya pelajarannya ini sangat luar biasa. Nah itu membuat keyakinan kita tumbuh. Ini seperti dengan adanya siraman. Kemudian bagaimana membersihkan rumput-rumput ini? Kadang dalam suasana diskusi begini, itu sebetulnya kadang ada keraguan kita. Saya kok ragu ya dengan agama Buddha yang begini, kayak tadi misalnya pertanyaan dari Kisaran misalnya tentang, wah ini kan sekarang kita jadi agak malas nih meditasi ini. Nah itu karena ada pertemuan ini kan seperti rumput-rumput yang dicabuti supaya pohon keyakinan ini tumbuh. Kemudian ada beberapa penanya-penanya yang lain. Tadi kan sebetulnya karena keyakinannya ini agak tergoyahkan tuh. Waduh ini kan ada orang ngomong pandemi ini adalah hukuman, proses pembersihan. Nah, kita kan kasih jawaban bahwa ini tentang karma dan ini membersihkan rumput ini sehingga nanti pohon kebijaksanaan, pohon dharma, pohon keyakinan pada ajaran Sang Buddha ini akan tumbuh dengan sehat di lingkungan manapun juga. Ibaratnya teratai jatuh ke lumpur, biji itu dia tidak akan protes. Ya, kok aku jatuh di lumpur, nggak enak nih. Gunakan lumpur itu untuk tumbuh sehingga hasilnya teratai itu tumbuh, malah airnya pun tidak menyentuh bunga itu. Bukan hanya lumpur, airnya pun tidak. Jadi kita kadang lahir di lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak apa-apa. Yang penting kita mau berjuang, memperbaiki kualitas diri kita,
sehingga seperti bunga teratai itu yang akhirnya dia keluar dari permukaan dan dia tumbuh mekar bebas dari kekotoran. Ya, nah karena itu ya kita tidak bisa memilih lingkungan, tapi kita tetap bisa besar di lingkungan yang sekarang, tapi dengan mempertahankan keyakinan ya banyak diskusi, banyak kumpul, banyak baca, dan yang penting banyak praktek. Teori yang banyak. Kalau prakteknya nggak ada ya percuma. Praktek apa? Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. 3 hal ini. Karena di dalam Dharma hanya 3 hal ini ajaran atau yang dapat dilaksanakan. Kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi dengan berbagai aspeknya. Karena inilah yang dijelaskan Sang Buddha selama 45 tahun mengajar. Ya, gitu.